dulu Mbak Sabar. Nanti silakan. Kasihan deh. Listrik ya. Mas Video yuk menyematkan. Mas Video ajak Mas Video menyematkan. Lagi.
Baik Bapak Ibu, keluarga besar SMK Perindustrian Yogyakarta. Jadi yang dulu adalah Sekolah Perindustrian Menengah Atas Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara pada pagi dan siang sampai sore hari ini. Memang acara tunggalnya sebenarnya dari tim kreatif menyatakan bahwa acara adalah ulang tahun, kemudian diikuti dengan temu kangen dari alumni. Ternyata yang hadir ini dari tahun 61 sampai dengan 2021 ya yang hadir, bukan main. Walaupun suasana panas, tapi terasa kita muda kembali. Tidak terasa. Ini Bapak Ibu, saya tadi tanya manajemen itu kapan hilangnya? Kok ada di sini ada manajemen, padahal di sekolah kita sampai saat ini manajemennya memang hilang sekitar tahun 80-an. Mengapa manajemen itu hilang? Karena ada perubahan dari Sekolah Perindustrian Menengah Atas menjadi STM Perindustrian. Mengapa kok jurusan di STM kok ada manajemennya, sehingga manajemen menjadi tidak kelihatan, tidak muncul lagi. Kemudian dengan beralihnya waktu, kami coba, pada saat itu kami berada di perindustrian untuk membuka jurusan baru, pengganti manajemennya. Yang muncul pada saat itu adalah teknik otomotif, dan sampai saat ini teknik otomotif memang menjadi primadona bagi anak-anak muda yang paling banyak di sekolah kita. Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan, memang tidak sama sewaktu kita sekolah. Waktu itu siswanya sekitar hampir 600. Namun dengan berjalannya waktu, pada tahun 2000-an sekolah kita menurun dari sekitar 600 menjadi pada saat ini sekitar 200-an. Kami akan mencoba untuk membuka jurusan baru, sedang kami godok, dan sekolah berusaha kami renovasi, sehingga dari depan, seperti dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, tidak seperti kuburan gitu. Nanti sewaktu-waktu pada acara reuni berikutnya, Bapak Ibu dapat menggunakan sekolah kita yang kita cintai. Mari kita melihat sekolah kita, kita coba bangun sekolah kita supaya seperti dulu lagi, sehingga sekolah yel-yelnya itu adalah SMK Perindustrian Jaya. Nah, sekarang tadi saya bersama rekan-rekan mengatakan bahwa SPDMA Jaya. Mari kita bangun bersama. Tanpa bantuan rekan-rekan, saya dengan Bapak Kepala Sekolah, tidak mungkin sekolah itu dapat berkembang dengan cepat. Kami sangat membutuhkan bantuan rekan-rekan seperjuangan ini, bagaimana supaya anak-anak yang ada di lingkungan Bapak Ibu
bisa masuk ke sekolah kita, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak lagi. Alat-alat kita canggih semuanya sekarang, karena kemarin tahun 2021 seperti dikatakan tadi, kita dapat bantuan 1,3 M untuk 800 juta untuk teknik kendaraan ringan. Jadi alatnya sudah sama dengan di dealer. Kemudian pada tahun 2022 jurusan kimia akan mendapatkan sekitar 1 M khusus untuk alat. Jadi kita tidak menerima uang, tapi menerima alat. Jadi seluruh bantuan terfokus pada kebutuhan sekolah. Tidak bisa artinya bantuan itu keluar, tidak bisa. Jadi semua sudah masuk ke sekolah. Mungkin bantuan Bapak Ibu sangat-sangat kami butuhkan untuk di lingkungan rekan-rekan alumni ini bisa mendorong supaya anak-anak yang sekolah SMP-nya tamat bisa masuk ke SMK Perindustrian Yogyakarta. Memang dulunya saya setelah tamat dari STM Perindustrian begitu, mungkin saya diangkat sebagai PNS di sana gitu. Ini Pak Kasbullah yang supaya saya kembali ke STM Perindustrian untuk membantu, dan sampai pensiun pada 2017. Kemudian saya masih diminta yayasan untuk membantu pengembangan sekolah. Kemudian 2020 saya mengundurkan diri karena sudah sama dengan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terasa capek menjadi guru. Pada Desember 2020 kemudian saya dipanggil oleh Gusti Yudaningrat, ditarik kembali untuk membantu sekolah. Nah, mulai 2021 saya diberi tugas oleh Gusti Yudaningrat sebagai Ketua Yayasan Perindustrian sampai dengan 2025. Mari kita bangun sekolah kita yang selama ini akan terjadi penurunan begitu. Kemudian saya sudah rekan kita yang sebelah STM Perindustrian itu Pak Bambang, tolong saya bantu. Saya tidak bisa dengan sendiri, dan kepala sekolah beberapa jajarannya sepertinya perlu bantuan. Kemudian dulu memang saya Bu Tri ini, saya ayo bantu sekolah gitu kan. Bantu sekolah supaya bisa cepat maju. Kemudian Bapak Ibu yang rekan-rekan yang kira-kira punya relasi di perusahaan-perusahaan yang besar, monggo dipersilakan, kita akan kerjasama. Kemudian sampai kemarin saya sudah menghubungi Daihatsu. Kita ada kelas Daihatsu nanti, kemudian ada kelas Hyundai nanti. Jadi kelas-kelasnya sudah kita bangun sedemikian rupa dengan bantuan, termasuk bantuan dari Aprin. Ini karena Pak Wardi sudah tidak ada. Kemarin saya komunikasi banyak dengan Pak Wardi dan Pak Wardi. Pak Wardi sekarang sudah kondisinya kurang bagus gitu. Minta bantuan pada Pak Bambang ini supaya kita bisa masuk ke Akademi Perindustriannya. Demikian Bapak Ibu rekan-rekan yang berbahagia, minta bantuan supaya bagaimana sekolah kita seperti dulu bisa sekitar 600 kalau tidak salah ya. Kita 5 kelas Bapak Ibu. Kita kalau tidak salah jurusan kimia waktu saya ada 221 gitu. Memang kita putar tekstil 2, manajemen 1, kimia 2. Kita putar dulu. Semua ada
masing-masing gantian gitu, yang satu gantian. Tapi saat ini memang kondisi kita agak karena banyaknya sekolah dan siswa yang tamat sedikit gitu. Sehingga kondisinya akan menurun untuk sekolah kita. Namun saya tidak putus asa, dengan bantuan rekan-rekan sekolah kita diharapkan dapat tumbuh kembali seperti tahun waktu kita 1976, kita dapat bangkit kembali. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia yang dapat kami sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan yang baru SMK Perindustrian, Bapak Nyoman Sedana, mudah-mudahan harapan yang tadi telah disampaikan bisa terrealisasi atas doa kita semuanya, insya Allah. Kemudian acara yang berikutnya, dengan hormat kami sampaikan Sohibul Bait Mas Wido untuk mengajak Mas Broto Seno ke depan. Ini adalah salah satu alumni dari jurusan tekstil ya, yang potensi untuk bisa membantu mengembangkan SMK Perindustrian. Harapannya Mas Broto Seno bisa memberikan sepatah dua patah kata sekaligus komitmen untuk tetap membantu SMK Perindustrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Pak Kasbullah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kehadiran Pak Kasbullah ke sini adalah bagian dari rasa doa kita semuanya, kesuksesan kita semuanya, yang hingga hari ini semuanya tetap sehat, penuh semangat dan berbahaya. Amin. Ada beberapa kenangan sebenarnya, tetapi saya nggak enak kalau saya mengenang-enang. Yang saya kenang cuma Pak Yusuf di sini. Dulu Pak Yusuf mengajar saya, jadi guru saya. Dia naik sepeda dari Klaten, pakai sepeda jengki. Tapi luar biasa Pak Kasbullah. Pak Yusuf ini putranya ada yang di Emirat, ada yang di luar negeri, pokoknya dua. Astonia kan? Ya, Astonia. Di Astonia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kasbullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ini dulu lulus tahun 81. Saya jurusan tekstil. Nah, saya sempat sampaikan ke Mas Bambang, tapi ternyata keliru apa yang saya sampaikan. Saya ngomong gini, kayaknya lulusan SPDMA yang sampai S3 di UGM cuma saya. Ternyata Mas Bambang kemana? Di ITS, Mas. ITS, tapi ITS kan karena UGM jangan lah. Padahal dulu ya bodoh-bodoh amat lah. Pipa Kombayung. Saya aktif naik Gunung Merapi, dan akhirnya pada tahun 2005 perjuangan naik Gunung Merapi setiap hari Sabtu itu melahirkan tahun 2005 akhir saya dapat dari Ngerso Dalem itu SK menjadi Komandan SAR DIY, merangkap Sarkem. Saya mau cerita tentang diri saya dulu, yang barangkali Pak Kasbullah barangkali iki kok lulusan SPDMA iso kayak ngene iki piye to? Kayak begitu kemungkinan. Jadi setelah saya kuliah, Pak, saya kemudian terpilih di dalam kongresnya mahasiswa DIY. Saya terpilih menjadi Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta. Pengurusnya ya ada Anies Baswedan, ada Rizal Malarangeng, ada Budiman Jatmiko dan sebagainya. Tetapi demi Allah, demi Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah telepon mereka karena saya tidak butuh mereka. Mereka yang telepon saya, meskipun mereka lulusan
SMA yang luar biasa, dan saya mohon maaf hanya lulusan SPDMA, tetapi saya tetap jadi ketuanya. Bapak-bapak, kemudian waktu saya jadi ketua mahasiswa, sebelumnya programnya ndaki-ndaki. Tapi kemudian ketika saya jadi ketua Forum Mahasiswa Jogja, saya pidato pada kepemimpinan saya kali ini tidak ada program yang lain kecuali turunkan Soeharto. Akhirnya saya keluar masuk penjara. SPDMA. Tetap berbahaya. Sampai hari ini tidak ada Danrem atau Kapolda yang menjadi Danrem baru atau Kapolda baru di Jogja. Tidak ada yang setelah sowan ke Ngerso Dalem pasti langsung sowan ke Ngerso Luar. Karena mungkin catatan sejarah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Presiden Republik Indonesia sejak zaman berdirinya Republik Indonesia yang baik hanya dua, Soekarno sama Soeharto. Sudah cuma dua ini aja. Yang lainnya, bukan Bu, yang lainnya setelah reformasi milih presiden ki meng padha wae titip gedang neng gone munyo. Ini agak asing ini statement kayak gini, tapi saya itu sudah terbiasa ditangkap Bu. Jadi ngomong apa-apa sudah nggak masalah, di sana ada siapa nggak apa-apa. Paling ngomong ditangkap meneh. Jadi sudah tidak masalah. Dan tetapi alhamdulillah pada hari ini Nyun Sewu hanya SPDMA. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemungkinan sudah pernah lihat saya waktu erupsi Merapi. Jadi 2005 saya jadi komandan SAR DIY, 2006 saya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala gempa Merapi. Kemudian perpanjangan lagi 2010 saya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan erupsi Merapi. Dan dua peristiwa evakuasi besar di daerah istimewa Yogyakarta, SAR DIY sampai hari ini tidak pernah meminta uang dari APBN maupun APBD, karena semuanya dibiayai dengan APBS, anggaran pembelanjaan Brotoseno. Main-main. Dan sampai hari ini saya nggak tahu, nggak lepas-lepas, mungkin Mas Bambang nanti akan jadi ketua komandan SAR DIY. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sangat berbangga dan saya sangat terima kasih pada hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman senior-senior, yang junior nggak ada kayaknya. Jadi saya kecil sendiri, Pak Ketua Yayasan. Saya sebenarnya Pak siapa Mas? Pak Nyoman. Pak Nyoman. Kalau Pak Nyoman belum jadi ketua yayasan, saya sebenarnya mau mencalonkan menjadi ketua yayasannya. Mungkin nanti bisa kita minta ke dinas pendidikan ya. Ini kok nggak bagus ini gedungnya gini-gini. Nek karena kalau kepala dinasnya nggak ngasih, dinas pendidikan menghadap kemana itu? Ke timur, ke utara. Kita hadapkan ke selatan. Kita dan mesti tahu saya karena saya kentir. Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Pandowarjo, Majegan, Sleman. Saya kemudian sering kalau saya bapak-bapak silakan satu saat ada reuni lagi di rumah saya aja. Gratis, tidak usah urunan kayak Mas Wido ini tadi ulang tahun pasan ya. Pas ulang tahun. Pas ulang tahun, besok tidak pas ulang tahun tidak apa-apa. Pokoknya di rumah saya. Saya ada hotel di Jalan Palagan. Sebelah saya ada resto punya saya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ke Sleman ke daerah Palagan, silahkan makan di resto saya tidak bayar. Bayare nek wis bar pamit. Bayarnya bar pamit. Bahwa terakhir saya mau memberikan metodologi cara cepat jadi orang kaya. Jadi ketika kita kecil pasti diajarkan oleh guru agama kita. Kalau ditanya Tuhan ada di mana, jawabannya gimana Bu? Ada di mana-mana, terus ada di mana lagi?
ada di dalam hati gitu ya. Jadi jawaban dua yang benar tadi adalah ada di dalam hati dan ada di mana-mana. Itu adalah jawaban yang salah. Jawaban yang benar, ini cara cepat jadi orang kaya ini. Jadi ketika engkau ditanya Tuhan ada di mana, sebaiknya jangan menjawab Tuhan ada di dalam hatiku atau Tuhan ada di mana-mana. Maka sebaiknya ketika ditanya Tuhan ada di mana, sebaiknya kita menjawab aku ada di dalamnya, di dalam ridhonya, di dalam petunjuknya, di dalam keselamatannya, di dalam kaya rayanya, di dalam perlindungannya, dan sebagainya dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berbahagia. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, loh bagaimana Bapak Nyun Sewu, kalau kita sudah berada di dalam segalanya tadi, kan mesti selamat, wong berada di dalam keselamatannya. Nggak mungkin miskin, karena kita berada di dalam kaya rayanya. Betul nggak Bu? Maka guru agama kita salah dulu ternyata. Salah. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa? Bagaimana caranya agar kita senantiasa berada di dalamnya? Kalau yang teman-teman atau siapa yang suka pakai celana congklang, pakai geret taplak itu nggone tunggu belubel, itu mungkin jawabannya gimana caranya agar kita senantiasa berada di dalam ridhonya? Kerjakanlah ibadahmu sesuai dengan syariat-syariatnya. Mesti begitu. Takbir. Takbir ya kayaknya. Takbir itu ya, bukan traktir. Saya enggak bisa begitu. Wong saya ini Islam salatku setahun mengping pindoe nek ora karipan. Idul Fitri, Idul Adha kadang-kadang tambah satu Idul anak Betawi. Jadi caranya bagaimana? Bagaimana caranya agar kita senantiasa berada di dalamnya? Ini yang penting ini. Berbuatlah yang baik. Isilah hari-hari dengan perbuatan yang baik, meskipun hanya kepada satu orang dalam satu hari. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Takbir. Jadi kalau kita sudah senantiasa berbuat baik sehari-hari, mesti berada di dalam kaya rayanya. Tidak mungkin kita berada di dalam kemiskinannya. Berbuat baik itu tidak mesti kita ngasih uang. Enggak mesti ngasih uang. Kita melayani tamu dengan baik. Saya sekarang sopan-sopan, etok-etok sopan, yang sopan tenan karo Pak Kasbula. Itu saya sudah baik, sudah berbuat baik, sudah menempatkan kita berada di dalam kebaikannya. Nah, sekarang kalau masih ada pertanyaan, berbuat baik itu yang bagaimana? Tapuk wae cangkeme. Karena wis kebanget nek orang ngerti. Ya. Nah, disitulah kemudian saya memperebutkan harus jadi komandan SAR. Waktu itu calonnya ada 3. Nomor 1 Kanjeng Gusti Pakualam, romonya Mas Bimo. Nomor 2 Gusti Joyo. Saya tidak dicalonkan, tapi saya mencalonkan diri. Nomor 3 adalah Gusti Seno. Saya telepon karena saya mesti kalah. Saya pasti kalah musuhnya Gusti ya. Kene men Gusti KW. Saya telepon sama Gusti Jaya, intinya bahwa bla 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 calonipun wonten 3, terus pundi menaik dalam kemauan kang dados komandan SAR. Oh iya, setuju. Langsung HP-nya saya tak pateni kok tidak berubah. Habis itu saya telepon sama Mas Timur kalau nggak salah dulu ajudannya beliau. Akan di Pakualam. Saya mau marah sowan Kanjeng Gusti. Ya, J Mas ini gini. Kemudian saya ketemu. Saya sowan di kantor wakil gubernur. Saya masuk. Saya membawa saksi. Saya matur pertama preambulnya seperti ketika saya sampaikan ke Gusti Joyo. Bla 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 calonnya wonten 3. Dalam sowan mriki Kanjeng Gusti namung nyuwun 2 perkenan. Apa kuwi? Ngendika gitu. Perkenan yang pertama adalah dalam suwun supados Kanjeng Gusti berkenan menolak jika seandainya dicalonkan sebagai komandan SAR DIY. Tak kon nolak wis piye. Terus yang kedua
dalam suwun Kanjeng Gusti berkenan dalam kemawon ingkang dados komandan Sardi. Oh ya, engkau kusang matur, saya langsung pulang ndak berubah. Jadi komandan aku pokoknya. Nah, kenapa saya perbutkan seperti itu? Mungsuhe Kanjeng Gusti semuanya. Dan saya ini cuma ada waktu cedak ratu cedak waktu. Saya ini cuma pedak pedaraan lah, sudra hina papa. Bapak saya guru SMP, kelas SMP 1 dulu. Wah, mungkin aku orang ini. SMP 1 Semen Bu, bukan sini. Semen Prambanan. Gunung Kidul. Iya, pokoknya yang desa-desa gitu Bu. Nah, kenapa saya perebutkan? Karena saya punya keyakinan bahwa ketika saya menjadi komandan Sar DIY, saya memiliki kesempatan dan peluang yang luas sekali untuk senantiasa bisa berbuat baik setiap hari. Dan coba bayangkan Bu, sampai hari ini Sar DIY tidak pernah minta uang APBD maupun APBN kepada pemerintah. Sudah baru 5 tahun ini teman-teman sudah bisa biaya sendiri dan anggotanya sudah 4.600. Komandannya tetap SPDMA. Tepuk tangan ibu-ibu. Yang terakhir lagi saya sampaikan. Jadi begini, anggota SAR DIY itu per hari ini 4.600. Dan kebetulan saya ini Pak, lulusan SPDMA Pak Ketua Yayasan. Saya juga menjadi pelindung Ketua Dewan Penasihat dan pelindung Paguyuban Pengemudi Becak, itu 5.500 anggotanya, dan itu KTA-nya tanda tangan saya semuanya. Sampai saya belain bentor, waktu itu tidak boleh. Sampai hari ini ibu-ibu bapak lihat bentor tetap boleh. Karena alasan mereka melarang tidak rasional. Orang itu harus mendengar, setiap orang masyarakat Jogja harus mempertahankan dan melestarikan tradisi matamu. Yang namanya peraturan itu tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif. Kalau ente ini di dewan, kalau ente pada ngomong soal mempertahankan tradisi, harus diberlakukan bagi semua profesi. Saya bilang begitu. Itu gedung-gedung di Malioboro, hotel perumahan yang arsitekturnya tidak mengacu kepada pertimbangan tradisional, bongkar semuanya. Dah habis. Alasan itu habis. Loh, tapi ini Ngerso dalam kang ke-9 itu harus melestarikan ini gini-gini, roda 3 ini gini-gini. Terus mereka ngomong, ini STNK-nya kan roda 2, ini roda 3. Sampai ini tak ngomong, ente udah tak kasih tahu, peraturan itu tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Itu orang-orang cacat itu STNK-nya roda 2, roda 3. Wah ya beda Mas, itu kan cacat. Saya ngomong, lu tukang becak ya cacat dong. Cacat ekonomi. Cacat ekonomi ya, hancur lagi mereka. Alasannya nggak ada lagi terusan. Ini wes cacat gini. Lah kayak Vespa kayak bannya malah 40. Vespa sekarang kan banyak Vespa sampah itu. Ada bannya 40 wae. Nggak dilarang gimana itu? Sudah, hingga akhirnya sampai hari ini bentor tetap jalan. Dan maksud saya adalah berilah kesempatan orang-orang kecil itu menikmati teknologi modern. Jangan karena tradisi kemudian dikon gendut sak karepe dhewe. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Yang terakhir lagi ini tukang becak. Saya sehari-hari kerjaan saya terima tamu, kecuali hari Rabu besok. Setiap hari Rabu saya tidak tamu siapapun kecuali tukang becak. Dan setiap tukang becak yang datang berapapun pulangnya pasti tak sangoni 50.000. Kalau bapak-bapak mau cari uang 50.000 besok ke tempat saya pakai caping. Uang becak. Genjot becak tapi. Ini peristiwa yang mungkin akan menjadi baik. Setelah kita kasih uang, mereka pasti ini. Waduh, matur nuwun seno. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi prek. Ora rasa ndongake aku, wong sugih kok wong kere. Karena mereka sudah hafal dengan mulut saya.
Itu kalimat thayyibah saya kepada mereka. Kalimat thayyibah itu begini, Pak Kasbullah, Mas Bambang itu kan dekat sama saya. Karena saya dekat di jalan, saya ketemu Mas Bambang. Karena saking dekatnya saya nggak ngomong assalamualaikum, beliau waalaikumsalam. Ini sebenarnya bisa kalimat thayyibah, tapi bisa gagal menjadi kalimat thayyibah ketika saya ngomong assalamualaikum, Mas Bambang jawab waalaikumsalam. Tapi di dalam hatinya bojone seno kaya ayu lho, Pak. Kuwi asu jenenge. Gagal menjadi kalimat thayyibah. Berbeda ketika saya ketemu Mas Bambang di jalan. Mas Bambang nyaut, aneng akrin su. Tapi antara do dan su tadi, ketika dilatar belakangi dengan rasa cinta kasih yang dalam, justru berhasil menjadi kalimat thayyibah. Ini Ustadz ngene iki ngono iki. Gus Miftah. Belum ada. Justru itu menjadi kalimat thayyibah yang baik. Maka mereka pulang, tukang becak pulang, Bu, Pak, pulang. Saya masuk kamar, kamarku tak turup ke AC ini, bukan angin jendela, AC tenanan. Tak hidupkan dan saya mulai mengancam Gusti Allah. Sampai tadi, saya langsung ngomong begini, ya Allah, ya Tuhan kami, awas, camkan baik-baik. Jangan sekali-kali Engkau memberikan balasan rizki kepada hambamu hanya karena hambamu baru saja menolong tuyul-tuyul itu tadi. Camkan baik-baik. Awas ya, tak ancam Bu. Akan tetapi ya Allah, ya Tuhan kami, ketika Engkau memang mau memberikan balasan rizki kepada hambamu, mangkeke meleh tuyul-tuyul tadi belum sampai rumah, sik neng jalan. Saya nggak ingin hidup di atas duri kemiskinan mereka. Tapi yang terjadi apa? Ini gaya Allah atau Tuhan ketika memberi rezeki kepada orang itu beda-beda. Nah, kayak Mas Bambang mesti sak durunge kayak kejadian apa di ke Pak Kasbullah apa dulu dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kepada saya seperti itu. Nah, yang terjadi kemudian adalah Gusti Allah begini bilang ke saya, "Su kowe iki, bro, kowe iki asu tenan kok. Cah apik tenan kowe iki. Wis cetha. Bareng ngekeki ngono kowe malah ngancam-ngancam aku." Ngomong tak omongi ya ora ono Gusti Allah orang kaya piwales marang wong apik sing kaya kowe kuwi. Semua orang yang baik seperti kamu ini sekaya kowe kuwi mesti tak kaya piwales, dan tidak ada orang di dunia ini satupun yang bisa menolak piwalesku. Nek ra percaya rong minggune kowe bakal tak kaya piwales sing akeh banget. Jadi saya untuk wales akeh banget kan. Yang terjadi seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, satu kali nanti saya kalau diizinkan dan bapak-bapak ibu berkenan sekali-kali kumpul seperti ini di rumah saya. Amin. Amin. Di rumah saya kapanpun silakan, jam berapapun silakan, asal tidak hari Rabu. Tidak hari Rabu. Kalau para pejabat tinggi negara atau pejabat pemerintah pasti kalau menutup sambutan mesti bapak-bapak sekalian, jika ada kesalahan adalah milik saya dan jika ada kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dasmu ya, mesti seperti itu ya, karena saya ini bukan pejabat, maka sambutan saya tutup dengan saya yakin-yakinnya apa yang saya sampaikan tidak ada yang salah. Saya yakin-yakinnya apa yang saya sampaikan benar semuanya. Amin. Karena lahir dari hati saya rasa cinta kasih sayang saya kepada bapak-bapak ibu semuanya, terutama kepada Pak Kasbullah. Amin. Untuk itu saya tutup dengan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nganu Pak Kasbullah, kalau para pejabat tinggi sekarang kalau membuka acara kan mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Itu bukan simbol demokrasi. Masa sekarang lebih demokrasi binatang daripada manusia. Kalau yang namanya ayam jalan-jalan di jalan ketemu kambing, ayam pasti
kambingnya pasti juga menjawabnya nggak mungkin kambingnya menjawab nggak mungkin. Jadi kalau seperti itu pemerintah berarti menyerukan bahwa posisi harkat martabat manusia lebih rendah dibanding binatang karena lebih cerdas binatang. Terima kasih, matur nuwun. Yang saya hormati Bapak semuanya, untuk acara penutup sebelum kita tutup, marilah kita menyanyi, saya ulangi, menyanyi bersama lagu kemesraan. Sekali lagi saya mohonkan Bapak Ibu semuanya dalam rangka menutup acara Temu Kangen pada sore hari ini, kita meluangkan waktu sebentar atau sejenak untuk menyanyi lagu kemesraan. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai, ombak di laut yang kian menepi, terbang melayang di derunya air. Suara elok ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya telah mulai suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara gerak bersatu, getar seluruh jiwa rasa rindu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kita ulang sekali lagi. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara ini hangatkan jiwa kita.
surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitar harum mengalunkan melodi tentang cinta. Angkat hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa bercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Terima kasih kami sampaikan untuk Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Semoga beberapa waktu yang akan datang kita masih diizinkan untuk bertemu kembali. SMK Perindustrian tetap jaya, tetap bisa menjadi salah satu SMK unggulan di Yogyakarta. Ada kekurangannya kami semuanya yang diberikan amanah untuk memandu acara ini. Segala kekhilafan, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukur-syukur Ibu Bapak semuanya, semua lancar sampai di rumah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.